Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Susilowati, mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM C142300019. Jangan lupa subscribe ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian pasti pernah pergi ke perpustakaan kan? Nah, ada berapakah buku di sana? Tentunya ada ratusan buku, bahkan ribuan buku di sana. Tapi, pernahkah kalian kesulitan untuk buku yang kalian cari? Sebanyak apapun koleksi buku di perpustakaan, dengan bantuan pustakawan, maka kalian bisa menemukan buku yang kalian cari. Kenapa bisa begitu ya? Tentu saja, karena koleksi buku yang ada di perpustakaan telah dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya, agar kita lebih mudah untuk mengenal, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ada berapa banyak jumlah makhluk hidup yang ada di bumi? Wah, agak susah ya. Kalau kita ambil contoh hewan itu saja, sudah sangat banyak. Mulai dari semut sampai gajah, dari yang ukurannya kecil sampai yang besar, semuanya ada. Itu baru hewan, belum lagi tumbuhan, ada lagi bakteri, jumlahnya mungkin ada miliaran. Oleh karena itu, makhluk hidup diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Dalam proses pengelompokan, ada yang dinamakan tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan tersebut dilakukan dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah. Adapun tingkatan tersebut diantaranya adalah dimulai dari tingkatan tertinggi untuk makhluk hidup, yaitu kingdom. Semua hewan dimasukkan dalam kingdom Animalia, sedangkan tumbuhan dikelompokkan dalam kingdom Plantae. Satu tingkat di bawah kingdom ada filum yang digunakan pada hewan, sedangkan pada tumbuhan disebut sebagai divisi. Tetapi keduanya berada dalam tingkatan yang sama. Apabila ada kelompok makhluk hidup dalam divisi atau filum yang memiliki ciri-ciri yang sama, maka akan dimasukkan dalam satu kelas. Misalnya, kucing dan kelinci. Mereka memiliki persamaan, yaitu hewan yang menyusui, sehingga dikelompokkan dalam kelas mamalia. Berikutnya, ordo. Ordo merupakan takson yang tingkatannya lebih rendah dari kelas. Misalnya, ordo karnivor, yaitu hewan pemakan daging. Di bawahnya ada tingkat famili. Pada tingkatan ini, terdapat sebuah kelompok yang berkerabat dan memiliki banyak persamaan ciri. Contohnya, kucing, harimau, dan singa. Mereka memiliki kekerabatan yang dekat sehingga dikelompokkan satu famili yang sama, yaitu Felicidae. Selanjutnya, genus, yang terdiri atas satu kata dan huruf pertamanya diawali dengan huruf kapital dan ditulis dengan miring atau di garis bawah. Terakhir, spesies, tingkatan takson paling rendah dan menjadi satuan dasar klasifikasi. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan perkawinan antar sesamanya dan akan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil.
Oke, ilmu pengetahuan terus berkembang, termasuk dalam sistem klasifikasi. Pada awalnya, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Pertama, kingdom Monera, yang merupakan organisme tertua yang menghuni bumi. Organisme dalam kelompok ini merupakan organisme prokariot atau tidak memiliki membran inti. Contoh dari kingdom ini adalah bakteri. Tetapi pada sistem klasifikasi 5 kingdom, Monera telah dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Archaeobakteri dan Eubakteri. Berikutnya ada kingdom Protista, yaitu organisme eukariotik pertama yang terbentuk dari evolusi organisme prokariot. Contohnya adalah amoeba. Pasti kalian sudah sering mendengar nama makhluk yang satu ini. Jadi, amoeba itu adalah kelompok Protista. Selanjutnya, kingdom fungi atau jamur. Sekilas, bentuknya hampir mirip dengan tumbuhan, tetapi kingdom fungi tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa masuk dalam kingdom Plantae. Selanjutnya ada kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang sering disebut tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil, sehingga dapat menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Yang terakhir ada kingdom Animalia atau hewan, yaitu organisme eukariotik dengan sel kompleks atau multiseluler. Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel. Animalia tidak memilikinya, tetapi lebih banyak mengandung sel otot dan sel saraf sebagai alat untuk mencari makanan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Sekian penjelasan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.